Maka melayani Tuhan itu beratnya dua. Satu, dia harus mengajarkan kebenaran. Untuk mengerti kebenaran, hidupnya harus bersih dan tidak materialistis sama sekali. Ini percaya, benar ini. Tidak boleh matre dan tidak boleh hidupnya kotor. Sebab kalau kotor bukan kebenaran. Oh, ini bisa saja khotbah pinter, bisa belajar teologi, bisa. Tapi kebenaran yang menyentuh dan mengubah. Yang kedua, beratnya apa melayani? Harus jadi teladan. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Seorang gembala sidang dan semua hamba-hamba Tuhan harus berani mati demi perubahan jemaat. Harus ada contoh. Itu pelayanan yang benar. Khotbah begini masih muda. Tapi untuk menjadi seorang yang bisa diteladani, dia harus berani mati. Mati dagingnya, mati nafsu-nafsunya, mati ambisi-ambisinya. Baru bisa menjadi teladan. Tentu tidak cukup saya. Kalau saya mutlak. Mengapa? Sebab orang di sekitar saya harus melihat hidup saya. Dan menemukan apakah mereka melihat Yesus di dalam hidup saya. Ini yang jadi masalah, saudaraku. Ini yang jadi masalah. Nah, ini rusak. Kalau pendeta juga bisa rusak ketika melihat gedung gereja orang besar lalu dia mimpi, aku juga ingin punya gedung yang nampung 5.000, kalau perlu 10.000 biar lebih keren. Rusak dia. Dan itu godaan besar untuk orang seperti saya. Wah, jemaat dia sekian banyak, 10.000. Wah, aku cuma 5.000, kurang ini. Ini jadi rusak. Kita bukan mau jadi besar di mata manusia. Saya mengajarkan kepada saudara, dari sekian miliar manusia, pada malam hari buatlah penyembahanmu didengar oleh Bapa. Dengan oleh Tuhan Yesus waktu sudah berkata, ku sembah Kau ya Allahku. Tuhan melihat ini istimewa orang ini. Dari sekian miliar manusia, Tuhan melihat istimewa orang ini. Kita mau jadi besar dan istimewa di mata Tuhan, jangan di mata manusia. Jadi kalau saudara sekarang secara ekonomi miskin, lemah, tertindas, Anda bekerja di suatu perusahaan, diinjak-injak orang-orang besar, secara materi, secara pangkat, secara kedudukan, jangan minder, Anda tunduk. Tapi hatimu besar karena engkau anak-anak Allah yang istimewa. Yang penting istimewa di mata Allah. Yang penting besar di mata Allah. Amin. Kita sepakat mau berubah? Kita sepakat mau berubah? Amin. Saya juga berjuang. Semua hamba Tuhan sepakat kita berubah. Harus seperti Yesus. Supaya jemaat melihat bahwa hamba-hamba Tuhan seperti Yesus. Dan bisa berkata, kalau seandainya Yesus hidup dan hadir di zaman kita, dia seperti ini. Tidak usah marah pahit. Kalau kita dilukai, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama sekali. Bahkan sekalipun kemudian terkesan kita orang salah, orang sesat, tidak apa-apa. Sama sekali nggak masalah. Karena Bapa itu besar. Itu masalah kecil. Yang menjadi besar ketika kita marah. Kita benci, kita kejak, kita dendam. Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau kita lapang, enggak jadi masalah. Toh kita semua juga masih berantakan, belum seperti Yesus, belum bulat, saudaraku.